Soal Somad masih menarik dan jadi perdebatan yang seru. Ya, semua orang udah tahu dia ditolak masuk Singapura ketika nyebrang dari Batam dan kabarnya dia mau wisata di sana. Pemerintah Singapura menolak dan alasan penolakannya sudah disampaikan kepada Indonesia. Yang pertama katanya Somad sering mengajarkan segregasi atau pemisahan. Jadi ajaran-ajarannya itu membuat masyarakat terpisah, terbelah begitu. Yang kedua, Somad kemudian diisukan atau dianggap oleh pemerintah Singapura mengajarkan ajaran-ajaran yang mengandung kekerasan, radikalisme dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah Singapura kepada pemerintah Indonesia. Mestinya sih dari soal kasus ini Singapura nggak punya tanggung jawab atau nggak punya kewajiban untuk menerangkan alasan ditolaknya seorang warga negara asing masuk ke negaranya. Sama sekali nggak punya kewajiban. Sayangnya pada saat Somad ditolak masuk ke Singapura, dunia heboh, seolah-olah ini Somad posisinya mewakili satu kelompok masyarakat besar dan kemudian gara-gara dia ditolak untuk wisata, untuk piknik, untuk liburan, kemudian para pengikutnya hebohnya luar biasa. Bahkan ini yang paling lucu, ada isu soal Singapura menderita Islamophobia segala. Ini gue juga bingung. Apa maksud dari ditolaknya Somad dengan Islamophobia? Yang pertama, Somad datang ke sana bukan mau ceramah, katanya. Tapi mau liburan. Liburan terus Islamophobia kan nggak jelas. Yang kedua, kalau Singapura dituduh Islamophobia juga aneh. Hari ini, Presiden Singapura itu seorang perempuan Muslim pakai jilbab. Presiden Singapura. Jadi yang ditolak cuma satu, Somad. Dan teman-teman lain yang beragama Islam bolak-balik masuk Singapura biasa-biasa aja. Kenapa sih stigma Islamophobia ini terus-menerus digaungkan untuk sebuah kasus yang menimpa satu orang? Seolah-olah Somad sama dengan Islam. Somad sama dengan seluruh umat Islam. Kan lucu. Padahal mungkin ketika Singapura menolak Somad, iya, Singapura mungkin menderita atau katakanlah mempunyai pandangan Somad-phobia, bukan Islam-phobia, karena tidak semua orang Islam masuk ke Singapura ditolak, yang lain-lain boleh-boleh saja, yang ditolak ya Somad. Yang paling seru menurut gua adalah komentarnya seorang Fadly Zon. Fadly ini anggota DPR dari Partai Gerindra, ada di fraksi 1 yang ngurus juga tentang politik luar negeri. Sebelumnya Fadly itu duduk sebagai wakil ketua DPR, satu jabatan terhormat selevel dengan lembaga tinggi negara yang lainnya. Yang gue heran, kok Fadly bisa-bisanya meng-tweet atau katakanlah berkomentar bahwa penolakan pemerintah Singapura terhadap masuknya Somad ke negaranya itu merupakan pelecehan bagi Indonesia. Ini luar biasa lucunya. Gli, lo tahu nggak? Ada ribuan, mungkin ratusan rakyat Indonesia yang ketika mau masuk Singapura pemerintahnya menolak dengan berbagai alasan. Baik alasannya karena kurang ganteng atau apa kita nggak tahu, tetapi dengan berbagai alasan bisa ditolak. Dan itu biasanya subjektivitas para petugas imigrasi. Kalau petugas imigrasinya ragu, nih orangnya kayaknya nggak bener nih. Ini di Singapura mau jadi gembel nih. Ya ditolak lah. Kita juga gitu. Orang asing masuk ke Indonesia, kalau bakal nyusahin kita, ya kita tolak. Petugas imigrasi punya penilaian subjektif memang untuk menolak atau menerima siapa saja bisa masuk ke negaranya. Karena mereka ada di depan pintu penerima tamu negeri ini. Kalau mereka menolak atau mereka menerima, itu hak prerogatif wilayahnya atau wilayah negara tersebut. Yang paling mengherankan, apakah Fadly sebagai anggota DPR nggak tahu mekanisme kayak gini? Gue yakin 100% Fadly tahu banget bahwa Singapura nggak perlu menerangkan apa-apa untuk menolak seorang warga negara asing masuk ke
negaranya. Pemerintah Singapura tidak punya kewajiban menjelaskan apa-apa. Dan penolakan terhadap SOMAT tidak sama dengan melecehkan Indonesia. Karena selain SOMAT juga mungkin ada banyak warga negara Indonesia yang tidak bisa masuk Singapura. Sama seperti warga negara Singapura juga banyak yang tidak bisa masuk Indonesia. Karena setiap negara punya wilayah dan otorita masing-masing. Negara yang menolak nggak butuh atau tidak berkewajiban menjelaskan. Sama deh kalau kayak kita punya rumah, kita nggak perlu penjelasan untuk menolak orang datang bertamu. Nggak perlu. Emang kenapa? Apakah tuan rumah lagi nggak senang hatinya? Atau tehnya habis? Atau apa? Nggak perlu ada penjelasan. Gue nggak demen aja, udah. Gitu loh. Itu yang menjadi etika berhubungan antar negara. Ketika seorang anggota DPR dari Partai Gerindra ini kemudian mengeksploitasi isu SOMAT sedemikian rupa, seolah-olah SOMAT itu wah banget, ketika ditolak di Singapura itu menjadi berita yang luar biasa. Gua rasa Fadli tidak ingin memberikan informasi yang tepat pada pembacanya atau pada pengikutnya. Fadli pasti tahu soal tolak-menolak orang masuk ke sebuah negara. Itu persoalan biasa. Fadli pasti tahu soal ini tidak punya kapasitas atau tidak punya vibrasi isu yang terlalu penting untuk difikirin. Fadli pasti tahu itu. Tapi jangan lupa, Fadli juga tahu sebagai seorang penceramah agama, SOMAT punya pendengar setia. Nah, pendengar setia di kacamata Fadli adalah pemilih, adalah suara dalam pemilu yang akan datang. Karena SOMAT punya pendengar setia atau penonton setia atau pengikut setia, dan pengikut setianya orang Indonesia yang punya hak memilih, maka mau tidak mau Fadli memainkan isu ini. Untuk apa? Semata-mata untuk merawat pemilih-pemilih itu. Kalaupun dia memainkan dengan cara membodohi orang-orang itu. Seolah-olah kalau SOMAT ditolak, itu Indonesia dilecehkan oleh Singapura. Ini kan lucu-lucu banget. Padahal nggak penting membuat pemilihnya atau pengikut SOMAT itu jadi cerdas, ngerti tentang hubungan atau sistem imigrasi di berbagai negara. Nggak penting bagi Fadli. Fadli nggak penting menjelaskan bagaimana duduk perkara sebenarnya. Yang penting bagi Fadli, mereka adalah tabungan suara, terus harus dirawat mumpung mereka adalah pengikut SOMAT, seolah-olah dia membela SOMAT. Kalaupun pembelaan itu dilakukan dengan cara untuk membodohi orang-orang yang mendengarnya. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan sama sekali jauh dari kebiasaan hukum imigrasi di berbagai negara. Itu yang gue rasa kenapa Fadli sangat eksploratif maksud gue untuk membela SOMAT habis-habisan. Karena apa? Bukan pembelaannya. Fadli tahu SOMAT udah nggak bisa masuk Singapura, ya sudah selesai. Fadli tahu juga nggak mungkin juga dia ngojok-ngojokin Menteri Luar Negeri untuk bikin tindakan sesuatu yang heboh hingga menyebabkan hubungan kedua negara renggang. Fadli tahu itu semua, nggak mungkin dia sebagai anggota DPR mendesak-desak Menteri Luar Negeri untuk ngurusin soal SOMAT. Itu ya hal yang biasa. Fadli tahu juga nggak mungkin dia mendesak-desak Singapura yang katanya melecehkan Indonesia untuk minta maaf gara-gara soal seorang SOMAT. Fadli tahu pasti itu nggak mungkin dilakukan karena itu bertentangan dengan adab dan etika pergaulan internasional, apalagi itu otoritas sebuah negara berdaulat dan merdeka. Fadli tahu itu. Tapi kenapa itu nggak disampaikan? Karena Fadli tahu juga bahwa gerombolan orang yang mendukung dan membabi buta tentang SOMAT ini adalah orang-orang yang malas berpikir sehingga gampang ditwist, gampang
bohongin dengan isu bahwa Singapura menderita Islamofobi, bahwa Singapura sedang melecehkan Indonesia. Kenapa? Karena kalau dengan isu itu, maka seolah-olah Fadli membela Somad, seolah-olah dia membela orang yang dizalimi, dan kemudian dia akan mendapat berkah suara, berkah elektoral. Somad ya tetap Somad, dia tetap ditolak masuk Singapura. Tetapi bagaimana Fadli memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan keuntungan elektoral? Ya begitulah politisi. Apapun yang dia lakukan semata-mata pertimbangannya untuk kursinya sendiri. Even itu dilakukan dengan cara-cara membodohi para pengikutnya. Kenapa? Karena prinsipnya orang bodoh itu sangat berguna apabila digunakan sesuai dengan kebodohannya. Fadli pasti tahu tentang adagium itu, dan itulah yang dilakukan dengan komentar-komentarnya yang membela Ustadz Somad. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan kedaulatan dan nama besar Indonesia, nggak ada hubungannya dengan agama Islam. Ini semata-mata berhubungan dengan hukum imigrasi di Singapura. Titik. Dan kita juga, kalau kita menolak orang asing masuk, tetapi orang asing itu memaksakan atau negara asalnya memaksakan untuk dia masuk, kita bisa juga marah sama negara tersebut. Kenapa? Karena mereka mengganggu kedaulatan kita. Kita punya hak atas rumah kita, begitupun Singapura punya hak atas rumahnya sendiri. Dan itu etika hubungan internasional. Fadli pasti tahu. Saya Eko tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.